Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu pulang ke rumah ibumu tanpa kabar. Niatnya cuma ingin memeluk beliau dan memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi begitu pintu terbuka, rumah itu sunyi seperti tidak ada kehidupan. Langkahmu makin cepat saat mendengar suara ribut dari arah belakang, dan detik berikutnya kamu berdiri di depan kamar mandi yang pintunya setengah terbuka. Di dalam, ibumu terbaring lemas dengan pakaian lusuh, tubuhnya basah, wajahnya pucat, sementara seseorang berdiri di atasnya sambil mengangkat kaki, menekannya ke tubuh ibumu, lalu berteriak, "Ini dia sampah bau yang numpang hidup di rumah." Kamu terpaku, darahmu mendidih, tanganmu gemetar, dan saat kamu maju untuk melindungi ibumu, ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Masih terasa jelas sesak di dada Wulan sejak di jalan tadi, sesak yang datang tanpa alasan tapi menempel seperti firasat. Ia sempat menertawakan dirinya sendiri. "Ah, kamu kebanyakan pikiran," katanya pelan. Tapi setiap kali ia mencoba mengusirnya, rasa itu malah makin berat. Di depan pagar rumah ibunya, Wulan berhenti sebentar, menatap jendela yang gelap, lalu berbisik, "Bu, Wulan pulang." Tidak ada jawaban, tidak ada suara sendok, tidak ada bunyi langkah kecil, tidak ada panggilan yang biasanya lembut. "Wulan, itu kamu?" Yang ada hanya sunyi yang aneh, sunyi yang seperti menahan napas. Wulan mendorong pintu pelan, engselnya berderit, dan ia langsung berkata, "Assalamualaikum, Bu." Lagi-lagi tidak ada jawaban. Wulan menaruh tasnya tanpa rapi, matanya menyapu ruang tamu yang tampak sama, tapi rasanya berbeda, seolah rumah itu kehilangan hangatnya. "Bu," panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Ia menunggu 2 detik, lalu menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Mungkin ibu lagi tidur," gumamnya. Meski hatinya tidak percaya, ia melangkah ke dapur, menyalakan lampu, dan yang ia lihat pertama adalah panci yang kosong, gelas yang terbalik, dan kain lap yang basah tergantung seperti baru dipakai. "Ibu habis beres-beres?" Wulan bicara pada udara, mencoba mencari alasan, lalu ia meraih ponselnya dan menekan nomor ibu. "Bu, angkat ya," katanya sambil menahan napas. Nada sambung berbunyi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Wulan menelan ludah. "Kok nggak diangkat?" Ia memencet lagi, kali ini ia menempelkan ponsel itu ke telinga lebih kuat, seolah dengan begitu suara ibunya bisa terdengar. Tetap tidak ada jawaban. Ia menurunkan ponsel dan memandang ke arah lorong belakang. Ada pintu kamar ibu yang tertutup rapat. "Bu, Wulan masuk ya," ucapnya, lalu ia mendorong pintu kamar perlahan. Kosong, tempat tidur rapi, selimut terlipat, bantal ditata. Itu membuat Wulan makin gelisah. Kalau ibu nggak di kamar, ibu di mana? Ia berbalik cepat, langkahnya makin ringan tapi bukan ringan yang nyaman, melainkan ringan karena panik. Di ujung lorong, pintu kamar mandi setengah terbuka, dan dari sana keluar bau lembab bercampur sabun murah. Wulan berhenti sejenak. Ia merasa seperti pernah mencium bau itu saat kecil. Bau kamar mandi setelah hujan, saat ibunya sibuk menjemur baju, dan Wulan menunggu di kursi plastik sambil menggigil. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menusuk, sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. "Bu," panggil Wulan lagi, suaranya melemah, dan ia menatap celah pintu itu seperti menatap lubang yang bisa menelan dirinya. Ia melangkah pelan, 1 langkah, 2 langkah, lalu berkata lirih, "Ibu jangan bikin Wulan takut." Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air yang jatuh pelan. Tik, 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 seperti menghitung waktu. Wulan menyentuh gagang pintu kamar mandi. Tangannya dingin. Ia mendorong sedikit, pintu bergerak, cahaya lampu lorong masuk, dan saat itulah Wulan melihatnya. Ya Allah, bibirnya gemetar, suaranya nyaris tidak keluar. Ibunya terbaring di lantai kamar mandi, tubuhnya miring, baju lusuh menempel di kulit, rambut basah menutupi separuh wajah, dan bibirnya tampak kering seperti orang yang sudah lama tidak minum. Wulan berdiri kaku, kakinya lemas,
Pikirannya seperti berhenti. Ia hanya mampu menatap tubuh ibu yang biasanya kuat, yang biasanya bergerak cepat, yang biasanya masih sempat tersenyum meski capek. "Bu, Ibu," panggil Wulan, tapi suaranya pecah. Ia berjongkok tergesa, lututnya menyentuh lantai yang basah, dan ia menahan tubuh ibunya pelan, takut salah pegang, takut ibunya sakit. "Bu, ini Wulan. Bu, dengar Wulan." Ia menepuk pipi ibunya ringan. "Bu, bangun, Bu." Ibu tidak langsung merespons. Wulan menelan napas, matanya panas, lalu ia menepuk lagi, lebih tegas. "Bu, buka mata. Tolong, Bu." Wulan menempelkan telapak tangannya ke dahi ibu. "Dingin," gumamnya. Ia meraih handuk yang tergantung, mengeringkan pipi ibu, dan suaranya mulai bergetar jadi marah pada dirinya sendiri. Kenapa Wulan gak pulang dari kemarin? Kenapa Wulan cuma telepon doang? Ia menunduk, menempelkan telinganya ke dada ibu, mencoba menangkap napas. Ada, tapi berat. "Bu, tarik napas, Bu." Wulan mengusap punggung ibu pelan, seperti dulu ibunya mengusap punggung Wulan saat demam. "Ibu, ngomong sama Wulan, Bu." Bibir ibu bergerak sedikit, tapi suaranya tidak jelas. Wulan menahan tangis. "Bu, jangan takut. Wulan di sini." Ia menggenggam tangan ibu yang dingin. Tangan itu kurus, tulangnya menonjol, tidak seperti yang Wulan ingat. Wulan menatap lebih dekat, melihat ada bekas kebiruan di lengan ibu, entah karena jatuh atau karena sesuatu yang lain. "Bu, ini kenapa? Ibu jatuh." Wulan mengangkat kepala, seolah bertanya pada rumah itu. "Ada orang?" Ia memandang ke lorong. "Halo? Ada orang di rumah?" Tidak ada jawaban. Wulan kembali fokus pada ibu. "Bu, Wulan panggil ambulans ya. Wulan bawa ibu ke dokter." Ia meraih ponsel, jemarinya gemetar, tapi sebelum ia sempat menekan, ibu membuka mata sedikit. Mata itu redup, tapi masih mata yang Wulan kenal. Ibu menatapnya seperti butuh waktu untuk mengenali. "Wu," suara ibu serak, pendek, seolah setiap huruf mengiris tenggorokannya. Wulan langsung mendekat. "Iya, Bu, Wulan, ini Wulan." Ia menahan kepala ibu supaya tidak terbentur lantai. "Bu, apa yang terjadi? Ibu jatuh?" Ibu pusing. Ibu menelan ludah, matanya bergerak takut-takut ke arah pintu kamar mandi. Wulan melihat gerakan itu dan dadanya makin sesak. "Bu, kenapa ibu lihat ke sana? Bu, siapa yang ada di sini?" Ibu menggeleng pelan, sangat pelan, lalu berbisik nyaris tidak terdengar. "Jangan ribut." Wulan terdiam. "Jangan ribut," ulang Wulan, suaranya mengecil, bukan karena setuju, tapi karena kaget. "Bu, ibu udah begini, kok masih mikirin ribut?" Ibu memejam, lalu membuka lagi dengan susah payah. "Wulan, pulang." Wulan mengangguk cepat. "Iya, Bu, Wulan pulang. Wulan di sini. Ibu aman." Tapi kata "aman" terasa seperti bohong yang Wulan paksa keluar, karena bahkan ia sendiri belum yakin. Wulan menelan air mata, lalu memaksa suaranya tetap stabil. "Bu, kita duduk dulu ya, kita keluar dari kamar mandi." Ia mencoba mengangkat ibu pelan, menaruh lengan ibu di bahunya. "Ayo, Bu, pelan-pelan." Tubuh ibu terasa ringan sekali sampai Wulan takut. Takut ibunya sudah terlalu lama lemah. "Ya Allah, Bu, kok ibu kurus banget?" Wulan berbisik tanpa sadar. Ibu tidak menjawab, hanya menarik napas pendek dan meringis. Wulan langsung berhenti mengangkat. "Sakit, Bu? Di mana sakitnya?" Ibu mengangkat tangan sedikit, menunjuk ke pinggang, lalu tangannya jatuh lagi. Oke, Wulan pelan." Wulan menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Ia memindahkan posisi, menopang punggung ibu dengan handuk yang ia lipat, lalu menekan tombol panggilan cepat ke tetangga yang nomornya masih ia simpan. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, tidak diangkat. Wulan menutup panggilan dan bergumam, "Kenapa semua orang susah dihubungi sih?" Ia menatap ibu, lalu bicara lembut lagi. "Bu, tahan sebentar ya. Wulan cari air." Wulan mau berdiri, tapi ibu tiba-tiba menggenggam ujung baju Wulan dengan lemah, seperti takut ditinggal. "Jangan," ibu berbisik. Wulan berhenti. "Wulan di sini, Bu."
Wulan gak kemana-mana. Ia duduk lagi di lantai, tidak peduli basah, lalu menggenggam tangan ibu lebih erat. "Bu," bilang sama Wulan, "kenapa ibu sampai di sini? Ibu jatuh sendiri atau?" Wulan tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ibu menutup mata, napasnya berat, lalu pelan sekali ia berkata, "Aku cuma mau..." Suara ibu hilang lagi. Wulan mendekat. "Mau apa, Bu?" "Mau ke kamar mandi." Ibu mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang aman. Tapi mata ibu, sebelum menutup, kembali melirik ke pintu. Dan lirikan itu bukan lirikan orang yang sekadar jatuh. Itu lirikan orang yang takut pada sesuatu. Wulan merasakan darahnya naik. Ia menoleh ke pintu kamar mandi, menajamkan telinga. Tapi sunyi yang tidak wajar, sunyi yang terasa dibuat-buat, seperti seseorang berusaha tidak ketahuan. Wulan menahan napas, lalu berkata tegas tapi masih pelan, "Bu, siapa yang di rumah?" Ibu tidak menjawab. Wulan mengusap rambut ibu. "Bu, kalau ada yang ganggu ibu, bilang." Wulan gak akan marah sama ibu. Wulan cuma mau lindungi ibu. Ibu membuka mata lagi, kali ini lebih lama, matanya berkaca-kaca. "Wulan," ibu seperti mau bicara, tapi ragu. Wulan menahan tangis. "Iya, Bu." Wulan dengar. Ibu menghela napas, suaranya pecah. "Aku bikin repot?" Wulan langsung menggeleng keras. "Jangan bilang begitu, Bu. Ibu nggak pernah repot. Yang repot itu Wulan, karena Wulan ninggalin ibu terlalu lama." Ibu menelan, matanya berkedip pelan, ada air yang tertahan. "Aku nggak mau, kamu..." Wulan memotong dengan lembut. "Ibu nggak perlu kuat terus, Bu." Sekarang giliran Wulan. Wulan mengusap pipi ibu. "Bu, kita keluar dari sini, ya?" Ia melihat di pojok ada sandal ibu terbalik, ada ember kecil, ada sabun batangan yang jatuh. Semua benda itu seolah jadi saksi bahwa ada sesuatu terjadi cepat, tidak wajar. Wulan meraih ponselnya lagi, berniat menelepon layanan darurat, tapi tiba-tiba dari luar kamar mandi terdengar bunyi langkah. Pelan, mendekat. Wulan membeku, tangannya berhenti di udara. Ibu langsung menegang, meski lemah, dan bibirnya bergetar. "Jangan." Wulan menelan napas, lalu berbisik, "Bu, siapa itu?" Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Wulan menatap celah pintu yang setengah terbuka, jantungnya berdetak keras sampai telinganya berdengung. Ada bayangan di luar, menutupi sedikit cahaya lorong. Wulan memeluk bahu ibu, berusaha menahan tubuhnya agar tidak terguling. Ia mengangkat dagu, mencoba berani, lalu berkata dengan suara yang ia paksa stabil, "Siapa di situ?" Tidak ada jawaban, tapi suara napas orang terdengar dekat, diikuti bunyi kecil seperti kaki menyentuh lantai basah. Wulan menatap lebih tajam, dan perlahan, dari bawah pintu yang terbuka itu, sebuah kaki mulai masuk ke dalam. Wulan menoleh ke atas, matanya membesar, dan pada saat itulah ia sadar, ia tidak sendirian di kamar mandi itu. Wulan memeluk bahu ibunya erat-erat di lantai yang dingin dan basah, lalu ia menatap ke arah pintu sambil berbisik, "Siapa kamu?" Kaki itu melangkah lebih masuk, disusul tubuh seseorang yang Wulan kenal suaranya, geraknya, bahkan cara dia menghela napas dengan kesal. Adik iparnya. Wulan merasa darahnya langsung naik, bukan karena kaget saja, tapi karena ada sesuatu dari tatapan adik ipar itu yang membuat Wulan paham, ini bukan kejadian jatuh biasa. Adik ipar itu menatap Wulan cepat, lalu tatapannya pindah ke ibu, dan wajahnya berubah jadi penuh jijik seolah ibu bukan manusia, melainkan barang kotor yang mengganggu. "Oh, jadi kamu pulang?" kata adik ipar itu ketus. Wulan tidak menjawab dulu, ia menahan kepala ibunya supaya tetap nyaman. "Kenapa ibu di lantai?" tanya Wulan, suaranya rendah, berusaha tetap terkendali. Adik ipar itu mendengus, lalu melangkah lebih dekat sampai ujung kakinya nyaris menyentuh tangan Wulan. "Tanya aja sendiri. Dia pinter kok bikin drama," jawabnya. Wulan menatapnya tajam. "Jangan ngomong kayak gitu. Ini ibu aku." Adik ipar itu mengangkat alis, seolah menantang. "Ibu kamu?" "Iya, ibu kamu. Tapi di rumah ini, dia cuma numpang." Kata numpang itu seperti menampar telinga Wulan. Wulan menggertakkan gigi, tapi ia masih menahan diri. Ibu tinggal di rumahnya sendiri.
Kamu yang numpang? Ucap Wulan pelan namun tegas. Adik ipar itu tertawa kecil, tawa yang dingin, lalu ia menoleh ke ibu yang terbaring lemah. Lihat kan? Baru datang langsung sok berani, katanya, entah bicara ke siapa. Wulan menelan ludah, mencoba fokus pada hal paling penting. Ibu harus selamat. Aku mau bawa ibu keluar. Minggir, kata Wulan. Adik ipar itu tidak mundur. Ia malah melangkah mendekat, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya, seolah mau menghalangi Wulan, dan gerakannya berubah jadi kasar. Wulan sempat melihat ibu menegang ketakutan, seperti refleks lama yang sudah terlalu sering terjadi. Jangan, bisik ibu, pelan sekali. Wulan menoleh cepat. Bu, Wulan di sini. Wulan jaga. Tapi adik ipar itu tidak peduli. Ia mengangkat kakinya lebih tinggi, lalu menekan kakinya ke tubuh ibu, tepat di dekat bahu dan dada, seperti menahan ibu supaya tidak bergerak. Ibu mengerang kecil, wajahnya meringis. Wulan seperti tidak bisa bernapas. Hei, teriak Wulan, kali ini suaranya pecah. Adik ipar itu menatap Wulan dengan mata penuh api dan melontarkan kalimat yang memecah sisa tenang di ruangan sempit itu. Ini dia sampah bau yang numpang hidup di rumah. Bukan hanya kata-katanya yang membuat Wulan gemetar, tapi cara adik ipar itu mengatakannya seperti sedang mengumumkan sesuatu yang dia banggakan. Wulan merasa dunia seolah gelap sesaat, kepalanya berdengung, dan untuk sepersekian detik, ia seperti melihat ibu di masa lalu, ibu yang bekerja apa saja, ibu yang menahan lapar, ibu yang tersenyum walau capek, lalu kini ibu itu diinjak seperti tidak berharga. Wulan bergerak tanpa berpikir panjang, ia maju dan menepis kaki adik ipar itu sekuat tenaga. Tarik kakimu. Sekarang, suara Wulan tidak terlalu keras, tapi tajam, dingin, seperti pisau yang baru diasah. Adik ipar itu tersentak dan mundur setengah langkah, lalu ia tertawa sinis. Ngapain sok jadi pahlawan? Dia beban. Wulan menelan sakit yang tiba-tiba naik ke tenggorokannya, tapi ia menahan air mata. Beban itu bukan ibu aku, jawab Wulan, menatap lurus tanpa berkedip. Beban itu orang yang hidupnya cuma bisa besar dengan menginjak orang lain. Adik ipar itu mendengus. Mulut kamu tajam ya, tapi kamu nggak tahu apa-apa. Dia itu bikin masalah. Dia itu bikin rumah ini bau. Dia itu cuma bikin susah. Wulan ingin membalas dengan teriakan, tapi ia menahan, karena ibu masih di pelukannya, karena ibu butuh tenang, karena Wulan tahu kalau ia kehilangan kontrol, adik ipar itu akan merasa menang. Wulan menunduk sebentar, mengusap rambut ibu yang basah, lalu bicara lembut. Bu, lihat Wulan. Tarik napas. Ibu berusaha membuka mata, bibirnya bergetar. Wulan, jangan. Wulan menatap ibu dan berbisik. Wulan gak akan biarin siapapun nyakitin ibu. Adik ipar itu menyela, suaranya meninggi. Drama lagi. Kalau nggak kuat, harusnya pergi dari rumah ini dari dulu. Ngapain numpang? Bikin orang repot. Wulan menoleh ke adik ipar itu, kali ini lebih dekat, matanya merah tapi tegas. Kamu bilang ibu bikin repot? Ibu itu yang melahirkan aku, ngerawat aku, sampai aku bisa berdiri. Kamu siapa sampai bisa ngomong kayak gitu? Adik ipar itu menyeringai. Aku yang ngurus rumah ini sekarang. Aku yang masak. Aku yang bersih-bersih. Aku yang ngerapiin semuanya. Dia cuma duduk, batuk-batuk, terus minta ini itu. Wulan menggeleng pelan. Bohong. Ibu nggak pernah minta apa-apa. Ibu itu orang yang paling takut ngerepotin. Jawab Wulan, suaranya mulai bergetar karena marah. Adik ipar itu memutar mata. Ya udah kalau kamu paling ngerti, bawa aja. Tapi jangan bawa masalah ke sini. Wulan menarik napas panjang. Masalahnya bukan aku bawa, masalahnya kamu yang bikin, kata Wulan. Ia lalu mengangkat ponselnya, menunjukkan layar, bukan untuk gaya, tapi untuk memberi batas. Kalau kamu sentuh ibu aku lagi, aku lapor. Aku nggak main-main. Adik ipar itu mendekat dan menepuk ponsel Wulan dengan kasar sampai tangan Wulan goyah. Lapor? Kamu pikir aku takut? Kamu pikir siapa yang bakal percaya kamu? Kamu baru datang, kamu nggak lihat apa-apa. Wulan menahan ponselnya kuat-kuat, lalu mendekat juga, tapi tetap menjaga jarak agar tubuh ibu tidak terguncang. Aku lihat cukup, kata Wulan. Aku lihat kamu injak ibu aku.
Aku dengar kamu hina ibu aku. Itu cukup. Adik ipar itu tertawa lagi, kali ini lebih keras, seperti ingin menutupi sesuatu. Ah, dasar lebay. Itu cuma kaki nyenggol. Dia aja suka jatuh sendiri. Wulan menatap ibu, lalu menatap kembali adik ipar itu. Kalau cuma nyenggol, kenapa ibu takut? Tanya Wulan. Adik ipar itu diam sesaat, tapi kemudian ia mengangkat dagu. Karena dia suka akting. Biar orang kasihan. Wulan merasakan amarahnya mendidih. Ia ingin menarik adik ipar itu keluar dari kamar mandi, mengunci pintu, menutup semuanya. Tapi ia tahu, tindakan gegabah bisa membuat ibu makin takut. Jadi Wulan memilih menekan emosinya, dan ia bicara dengan nada lebih tenang, tapi setiap kata seperti palu. Kamu dengar ya, kata Wulan, ibu aku bukan sampah. Ibu aku manusia. Dan kamu nggak punya hak menginjak, menghina, apalagi menyakiti. Adik ipar itu mendecak, lalu menggerutu, sok suci. Wulan mengangkat alis. Aku nggak sok suci. Aku cuma anak yang baru lihat ibunya tergeletak di kamar mandi dan diinjak. Jawabnya. Adik ipar itu menatap ibu sebentar, lalu menatap Wulan lagi. Kalau kamu sayang banget, harusnya kamu bawa dari dulu. Jangan ditinggal. Kata-kata itu menancap di dada Wulan, karena ada benarnya, tapi Wulan tidak membiarkannya jadi senjata untuk membenarkan kekejaman. Wulan menelan ludah, lalu berkata pelan, iya, aku salah karena telat pulang. Tapi salahku bukan alasan buat kamu nyakitin ibu. Ibu mengerang kecil, napasnya makin pendek. Wulan langsung panik, ia membungkuk. Bu, sakit? Bu, tahan ya. Ia mengusap pipi ibu, Wulan bawa ibu keluar. Adik ipar itu menghalangi lagi dengan tubuhnya, berdiri di sisi pintu seperti penjaga. Mau bawa kemana? Mau bikin heboh tetangga? Mau bikin aku malu? Wulan mengangkat wajah, menatapnya tajam. Yang bikin malu itu bukan aku. Yang bikin malu itu orang yang bisa menginjak orang tua. Jawab Wulan. Adik ipar itu menelan, seolah tersinggung, lalu ia menunjuk Wulan. Kamu jangan ngajarin aku. Kamu nggak tinggal di sini. Kamu nggak tahu betapa nyusahinnya dia. Wulan menggeleng. Apapun alasannya, kamu nggak boleh begitu, kata Wulan. Ia lalu mengatur posisi ibu, menyelipkan satu tangan ke bawah punggung ibu, satu tangan lagi menopang kaki ibu. Bu, pelan ya. Pegang Wulan, ucap Wulan lembut. Ibu mencoba mengangkat tangan, jari-jarinya gemetar, lalu menggenggam baju Wulan lemah. Wulan mengangkat ibu sedikit demi sedikit. Ibu meringis, aduh, Wulan langsung berhenti. Sakit di mana, Bu? Ibu berbisik, pinggang, sama dada. Wulan menatap adik ipar itu. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. Adik ipar itu tertawa sinis lagi. Ih, ngancam. Wulan tidak membalas tawa itu. Ia fokus, mengangkat ibu lebih pelan. Tapi adik ipar itu tiba-tiba meraih lengan Wulan dan menariknya. Tarikan itu membuat tubuh ibu hampir jatuh lagi. Wulan refleks memeluk ibu lebih kuat. Jangan sentuh aku, bentak Wulan. Adik ipar itu menatap tajam. Kamu nggak bisa seenaknya bawa dia. Nanti orang-orang bilang aku jahat. Wulan terengah, marahnya naik lagi. Kamu takut orang bilang kamu jahat? Harusnya dari tadi kamu nggak jahat, ucap Wulan. Adik ipar itu menggigit bibir, lalu berbisik kasar. Kalau kamu keluar sekarang, kamu bakal nyesel. Wulan menatapnya, maksud kamu? Adik ipar itu menyeringai, lalu melirik ke arah luar kamar mandi, ke arah ruang depan, seolah ada orang lain yang ia harapkan muncul. Wulan mengikuti arah tatapannya dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berbisik pada ibu. Bu, di luar ada siapa? Ibu menutup mata, napasnya berat, lalu pelan sekali ia berkata, dia, sudah pulang. Wulan membeku. Dia, yang dimaksud ibu membuat pikiran Wulan langsung melompat pada satu orang, dan dada Wulan semakin sesak. Adik ipar itu menatap Wulan dengan kemenangan kecil di matanya, lalu berkata pelan tapi menusuk, bagus. Sekarang jelasin ke dia. Biar dia yang nilai kamu benar atau salah. Wulan menelan ludah. Ia menatap pintu kamar mandi yang sempit itu, lalu mendengar suara langkah lain dari arah ruang depan, langkah lebih berat, lebih cepat,
seperti orang yang baru marah atau baru mendengar keributan. Wulan memeluk ibunya lebih erat, matanya menatap keluar dengan waspada, dan saat bayangan seseorang menutup cahaya lorong, suara laki-laki terdengar keras dari luar. "Wulan, kamu ngapain di situ? Wulan, kamu ngapain di situ?" Wulan menahan napas, memeluk ibunya lebih erat di lantai kamar mandi yang dingin, lalu menjawab dengan suara tertahan, "Kak, masuk sini." Adik ipar yang tadi penuh amarah mendadak diam, tapi diamnya bukan karena menyesal, melainkan seperti sedang menunggu seseorang menjadi tamengnya. Langkah kaki di luar makin dekat, pintu kamar mandi yang setengah terbuka bergerak sedikit, dan bayangan tubuh besar menutup cahaya lorong. Wulan tidak menoleh dulu, ia memilih menunduk pada ibunya, mengusap rambut basah yang menempel di pipi, lalu berbisik pelan. "Bu," dengar suara Wulannya, tarik napas pelan. Ibu membuka mata setengah, tatapannya lemah tapi tetap mencari wajah anaknya seperti orang yang sedang tenggelam dan menemukan pegangan terakhir. "Wulan, kamu pulang?" Suara ibu serak, seperti ada luka di tenggorokan yang menahan setiap kata. Kalimat itu mematahkan pertahanan Wulan yang sejak tadi dipaksa kuat. Air mata Wulan jatuh, menetes ke rambut ibu, dan Wulan menggeleng cepat seolah menolak kenyataan di depan matanya. "Ibu, maaf," Wulan berbisik, suaranya pecah, "Maaf Wulan telat." Ibu menggeleng pelan, kebiasaannya yang selalu ingin menenangkan, bahkan saat tubuhnya sendiri yang remuk. "Ibu nggak apa-apa," kata ibu lirih. Tapi kalimat itu terdengar seperti bohong yang dipelajari dari orang tua, bohong supaya anaknya tidak takut. Wulan menempelkan dahi ke kening ibu sebentar, lalu mengusap wajah ibu yang pucat. "Ibu jangan bilang nggak apa-apa kalau begini. Ibu dingin, ibu lemah. Ini bukan, nggak apa-apa." Ibu menelan ludah, matanya berkedip pelan. "Wulan, jangan ribut." Wulan menatapnya, lalu menghela napas panjang, mencoba menahan emosi agar suaranya tidak meledak. "Ibu, Wulan ribut bukan buat menang. Wulan ribut buat ibu selamat." Dari arah pintu, laki-laki itu akhirnya masuk setengah badan, wajahnya terlihat jelas di bawah lampu lorong yang redup. Itu kakak Wulan, wajahnya tegang, dahinya berkerut, matanya berpindah dari Wulan ke ibu, lalu ke adik iparnya. "Ada apa ini?" Suaranya keras, tapi terdengar bingung, bukan marah sepenuhnya. Wulan menengadah, matanya merah. "Kak, lihat sendiri." Ibu tergeletak di lantai kamar mandi. Tadi dia injak ibu. Wulan menunjuk adik ipar tanpa ragu. Adik ipar langsung mengangkat tangan, pura-pura kaget. "Hah? Injak? Kamu ngomong apa sih?" "Wulan, aku cuma mau bantu dia berdiri, tapi dia jatuh-jatuh terus." Kakak Wulan menatap istrinya tajam. "Bantu?" Adik ipar buru-buru mengangguk, wajahnya berubah jadi defensif. "Iya, bantu. Tapi kamu tahu sendiri, dia keras kepala. Dibilangin jangan ke kamar mandi sendirian, dia nggak mau dengar." Wulan tersenyum pahit, "Bantu?" sambil teriak, "Sampah bau?" Adik ipar menoleh cepat, "Aku nggak bilang gitu." Wulan mengangkat dagu, menatap kakaknya lurus. "Kak," Wulan dengar jelas. Wulan lihat jelas. "Jangan bilang Wulan halu." Kakak Wulan menarik napas, matanya bergetar sebentar saat melihat ibu yang masih terkulai di pelukan Wulan. Bu bisa dengar." Ibu mencoba mengangkat kepala, tapi langsung meringis. Wulan cepat menahan pundak ibu. "Bu jangan dipaksa, Bu." Kakak Wulan maju setengah langkah, tapi adik ipar buru-buru menahan dengan suara tajam. "Jangan dekat-dekat. Lantai basah, nanti kamu jatuh juga." Kalimat itu terdengar seperti peduli, tapi Wulan menangkap maksud lain, mengatur jarak supaya kakaknya tidak melihat terlalu dekat. Wulan mengusap tangan ibu yang dingin, lalu berkata lembut ke ibunya. "Bu, kalau ibu kuat, jawab pelan aja." Kakak tanya. Ibu membuka mata sedikit, menatap kakak Wulan, bibirnya bergetar. "Nak?" Suara ibu terlalu kecil, tapi cukup membuat kakak Wulan terpaku. "Bu, kenapa ibu di sini?" tanya kakak Wulan, nadanya menurun, seperti ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Ibu menggeleng pelan, lalu berbisik, "Ibu, mau ambil air?" Wulan menggeleng keras, "Bu bukan cuma ambil air. Bu ketakutan." Dari tadi ibu lihat pintu terus. Adik ipar memotong cepat, "Halah, itu karena dia takut jatuh. Jangan dibesar-besarin."
Wulan menoleh tajam, "Jangan potong-potong. Dari tadi kamu yang bikin besar." Kakak Wulan memejam sebentar, lalu membuka lagi dengan napas berat. "Wulan, kamu jangan bikin suasana tambah panas. Sekarang yang penting ibu." Wulan mengangguk cepat. "Iya, yang penting ibu." Makanya Wulan mau bawa ibu keluar, ke dokter. Adik ipar langsung membentak. "Ke dokter? Ngapain? Paling cuma kecapean. Nanti orang-orang tanya, kita mau jawab apa? Bikin malu aja." Wulan menatapnya dingin. "Malu? Kamu lebih takut malu daripada nyawa orang." Kakak Wulan memandang istrinya, suaranya mulai meninggi. "Kenapa kamu ngomongnya soal malu terus? Itu ibu." Adik ipar menelan, lalu berubah taktik, suaranya melembek. "Aku juga mikirin ibu, Mas. Tapi kamu tahu, biaya dokter mahal. Kita lagi susah. Terus kalau Wulan bawa ibu pergi, nanti orang bilang aku jahat. Aku ini capek, Mas." Wulan mendengus, capek itu bukan alasan buat menghina. Kakak Wulan menatap Wulan dengan mata lelah. "Wulan, kamu baru datang. Kamu nggak tahu keadaan di rumah." Wulan menahan sakit di dada. "Kak, kalau keadaan di rumah sampai bikin ibu tergeletak di kamar mandi, berarti keadaannya salah. Dan kalau keadaan itu bikin orang merasa boleh menginjak, berarti ada yang lebih salah lagi." Ibu mengerang pelan, Wulan langsung menunduk. "Bu, sakit ya? Di mana?" Ibu berbisik, "Pinggang." Wulan mengusap pinggang ibu pelan. "Oke, Bu. Kita keluar pelan-pelan." Wulan mulai menggeser posisi, memasukkan satu tangan di bawah punggung ibu, satu tangan menahan lutut ibu, lalu mencoba mengangkat. Ibu meringis, Wulan berhenti. "Maaf, Bu. Pelan." Kakak Wulan refleks mau membantu, "Aku bantu angkat." Tapi adik ipar cepat menghalangi. "Jangan, nanti salah pegang, tambah parah." Wulan menatap kakaknya, suaranya menahan tangis. "Kak, jangan dengar dia. Wulan bisa angkat, tapi Wulan butuh jalan. Tolong jangan halangi." Kakak Wulan ragu, matanya melihat ke ibu, lalu ke istrinya, lalu ke Wulan. Wulan menelan ludah, lalu berbicara lebih jelas. "Kak, ibu ringan banget. Ini bukan cuma jatuh. Ini ibu sudah lama nggak keurus." Wulan nggak mau debat panjang. Wulan cuma mau bawa ibu. Adik ipar mendengus, "Sok tahu, kamu nggak tinggal di sini, gampang ngomong." Wulan menjawab tanpa mengangkat suara, "Aku memang nggak tinggal di sini, tapi ibu aku bukan barang titipan yang boleh diperlakukan semaunya." Ibu membuka mata lagi dan menatap Wulan lama. Lalu bibirnya bergetar. "Wulan?" Wulan menunduk. "Iya, Bu." Ibu berbisik, "Jangan bertengkar." Wulan mengusap pipi ibu. "Wulan nggak mau bertengkar, Bu. Wulan cuma mau pulangin ibu ke tempat yang aman." Kakak Wulan menghela napas berat, lalu berkata lirih, "Wulan, kamu yakin dia injak?" Wulan menatap kakaknya. "Kak, Wulan lihat. Kakak bisa pilih percaya atau tidak. Tapi ibu ada di lantai, Kak. Itu fakta." Adik ipar langsung menyerang lagi dengan suara tinggi. "Dia bohong. Dia datang-datang cari gara-gara. Dari dulu dia benci sama aku." Wulan menoleh tajam. "Aku benci sama sikap kamu, bukan sama kamu. Dan sikap kamu barusan sudah keterlaluan." Kakak Wulan menatap istrinya, suaranya tegas. "Tadi kamu teriak apa?" Adik ipar menggeleng cepat. "Aku nggak teriak apa-apa. Itu Wulan yang dramatis." Wulan merasa dadanya panas. Ia mengangkat ponselnya. Layar menyala. "Aku rekam sebagian. Aku tadi refleks pencet." Adik ipar langsung memucat, matanya melebar. Kamu ngerekam?" Wulan mengangguk. "Iya, biar kamu nggak bisa putar balik." Kakak Wulan menatap ponsel itu. Wajahnya berubah tegang. Wulan memotong cepat. "Kak, bukan buat jatuhin siapa-siapa. Ini buat lindungi ibu." Adik ipar maju setengah langkah. "Hapus. Itu privasi rumah." Wulan menahan ponsel lebih dekat ke dada. Matanya dingin, privasi berhenti ketika ada kekerasan. Adik ipar menggertakkan gigi. "Kamu berani banget ya?" Wulan menjawab pelan, "Aku berani karena aku lihat ibu aku diinjak." Wulan lalu menoleh sekali lagi ke adik ipar, tatapannya tajam. "Kalau kamu berani sentuh ibu aku lagi, aku laporkan."
Aku bawa bukti. Aku pastikan kamu menyesal. Adik ipar terdiam. Untuk pertama kali sejak Wulan masuk rumah itu, mulutnya benar-benar berhenti. Hening sebentar menyelimuti kamar mandi, hanya terdengar tetesan air yang masih jatuh pelan, seperti jam yang tidak peduli pada tangis manusia. Kakak Wulan memandang istrinya, lalu memandang Wulan, suaranya turun, "Wulan, tenang. Kita keluarin ibu dulu." Wulan mengangguk, menahan isak. "Iya, Kak. Tolong buka jalan." Kakak Wulan bergeser ke samping, tapi adik ipar masih berdiri kaku, seolah tubuhnya jadi pintu kedua. Kakak Wulan menatapnya tajam. "Minggir." Adik ipar akhirnya bergerak, meski wajahnya menyimpan benci. Wulan mengangkat ibu perlahan, menahan tiap gerakan agar tidak menyakitkan. Ibu merintih kecil, Wulan langsung berbisik, "Maaf, Bu, dikit lagi." Kakak Wulan mencoba membantu dari belakang, menahan pintu supaya lebih lebar. "Pelan, Wulan." Wulan mengangguk, napasnya terengah. "Ibu, pegang Wulannya." Ibu menggenggam baju Wulan lemah. Wulan berhasil berdiri setengah, lalu langkah pertama keluar kamar mandi terasa seperti memindahkan gunung. Begitu mereka keluar ke lorong, cahaya lampu membuat wajah ibu terlihat lebih jelas. Dan Wulan makin hancur melihat pipi ibu cekung, mata ibu sayu, dan bibir ibu pecah-pecah. "Bu," Wulan berbisik, "mulai sekarang, ibu nggak akan sendirian lagi." Ibu menatap Wulan dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin bilang banyak hal tapi tidak punya tenaga. Kakak Wulan berjalan di samping, wajahnya mulai berubah, ada rasa takut yang baru muncul, takut kehilangan, takut terlambat. Adik ipar berdiri di belakang, diam, tapi matanya tajam seperti pisau. Wulan baru melangkah 2 langkah menuju ruang depan, ketika adik ipar tiba-tiba berbicara pelan, suaranya manis tapi beracun. "Mas, kalau Wulan bawa ibu pergi, besok jangan salahin aku kalau keluarga besar tahu semua ini." Kakak Wulan berhenti mendadak. Wulan ikut berhenti. Hening. Lalu kakak Wulan menoleh, menatap Wulan dengan wajah penuh konflik, dan berkata pelan namun tegas, "Wulan, jangan keluar dulu. Kita ngomong di sini. Sekarang." "Wulan, jangan keluar dulu. Kita ngomong di sini. Sekarang." Wulan berhenti dengan ibunya di pelukan, napasnya berat, tangan kirinya menahan punggung ibu, tangan kanannya menahan lutut ibu. Ia menatap kakaknya, lalu menatap adik ipar yang berdiri sedikit jauh dengan wajah tegang, seperti orang yang menunggu kesempatan membalik keadaan. Wulan menjawab pelan, tapi tegas, "Kak, kita bisa ngomong nanti. Sekarang ibu harus dibawa keluar. Ibu butuh pertolongan." Kakaknya menghela napas, suaranya melembut tapi masih menahan ego. "Aku cuma nggak mau kamu pergi sambil marah. Kamu datang, langsung menuduh, langsung ancam. Kamu pikir gampang." Wulan menelan ludah, matanya memanas, "Kak, bukan soal gampang. Ini soal ibu masih napas atau tidak. Kalau kakak mau aku tenang, bantu aku, bukan tahan aku." Adik ipar menyelipkan suara, manis tapi menusuk. "Mas, lihat kan? Dia sengaja bikin kamu kelihatan buruk. Nanti kalau ibu dibawa pergi, keluarga besar pasti nuduh kita macam-macam." Kakak Wulan memejam sebentar, lalu membuka lagi. "Wulan, taruh ibu dulu di sofa. Kita tenangkan dulu. Aku panggil tetangga, panggil bidan, apapun. Tapi jangan kamu bawa pergi sendiri." Wulan menatap ibunya. Ibu memejam, bibirnya bergetar, napasnya pendek. Wulan berbisik di telinga ibu, "Bu, kita ke sofa dulu ya sebentar." Ibu tidak menjawab, tapi tangan ibu menggenggam baju Wulan lemah, seperti menahan agar Wulan tidak meletakkan dia di rumah itu. Wulan merasa dadanya seperti diremas. Ia menatap kakaknya lagi, "Kak, ibu nggak tenang di sini. Aku lihat sendiri ibu takut. Aku nggak bisa pura-pura aman." Kakaknya mendekat 1 langkah, "Aku anaknya juga, Wulan. Aku juga sayang." Wulan mengangguk, suara Wulan pelan, "Kalau kakak sayang, jangan bikin ibu menunggu lagi. Bantu aku keluarin ibu dari sini. Bantu aku bawa ibu ke tempat yang bisa rawat." Adik ipar mendadak tertawa kecil. "Tempat yang bisa rawat? Kamu mau bawa kemana? Kamu punya rumah? Kamu punya uang? Jangan-jangan kamu cuma mau gaya biar dibilang anak paling baik?" Wulan menoleh cepat, matanya tajam.
Diam, aku nggak ngomong sama kamu. Adik ipar mengangkat dagu, aku punya hak ngomong, ini rumahku juga. Wulan membalas tanpa berteriak, hak ngomong kamu berhenti saat kamu menghina dan menyakiti orang tua. Kakak Wulan memotong, cukup, jangan berantem di depan ibu. Wulan menahan air mata, Kak, aku juga nggak mau berantem, tapi dari tadi dia yang nyulut. Adik ipar menunjuk Wulan, aku yang capek ngurus. Kamu yang hilang, tiba-tiba muncul, langsung jadi hakim. Wulan menatap kakaknya lagi, suaranya bergetar, Kak, aku bukan hakim. Aku saksi. Saksi ibu diinjak. Saksi ibu dihina. Itu bukan urusan siapa paling capek. Itu urusan manusia. Kakaknya diam sebentar, matanya turun ke wajah ibu. Wulan melihat ragu di wajah kakaknya, ragu yang lahir dari rasa bersalah dan takut pada omongan orang. Wulan menelan, lalu bicara lebih lembut, Kak, aku nggak akan mempermalukan kakak kalau kakak bantu aku. Aku cuma mau ibu sehat. Setelah itu, kita bisa bicara baik-baik. Adik ipar langsung menyela, bicara baik-baik? Kamu udah ngerekam, kamu udah ancam lapor. Itu namanya baik-baik. Wulan menjawab datar, aku ngerekam karena aku takut ibu nggak punya siapa-siapa yang membela. Kalau kamu nggak melakukan apa-apa, kamu nggak perlu takut rekaman. Adik ipar menggertakkan gigi, kamu licik. Wulan menatapnya dingin, aku cuma terlambat pulang. Tapi aku belum terlambat untuk berhentiin kamu. Kakak Wulan akhirnya mendekat ke sisi Wulan, suaranya turun, Wulan, aku minta kamu percaya sama aku. Aku akan urus ibu. Jangan kamu bawa pergi malam-malam. Wulan menatap kakaknya lama, lalu menggeleng pelan, Kak, aku percaya kakak sayang ibu. Tapi aku nggak percaya rumah ini aman. Kakaknya tersentak. Kamu bilang rumah ini nggak aman. Wulan menahan isak. Kak, ibu tadi di kamar mandi. Ibu bukan jatuh di halaman. Ibu di tempat paling sepi. Dan ibu takut. Itu cukup buat aku. Ibu tiba-tiba bergerak kecil. Bibirnya bergetar memanggil. Wulan? Suaranya lemah sekali sampai Wulan harus mendekat. Wulan menunduk. Iya, Bu. Ibu membuka mata sedikit. Matanya basah. Bawa, Ibu. Wulan langsung mengangguk. Air mata turun lagi. Iya, Bu. Wulan bawa. Kakak Wulan mendengar itu. Wajahnya berubah. Bu, ibu mau ikut Wulan. Ibu tidak menjawab panjang, tapi genggaman ibu di baju Wulan menguat sedikit. Seperti jawaban tanpa kata. Kakak Wulan menelan, suaranya melemah. Bu, maaf. Adik ipar mendadak bersuara tinggi. Mas, jangan terbawa. Dia itu pintar bikin korban. Wulan menoleh, marahnya kembali naik. Cukup, jangan hina ibu lagi. Kakak Wulan menatap istrinya tajam. Kamu diam dulu. Adik ipar membelalakan mata. Mas, kamu belain dia. Kakak Wulan menghela napas. Ini ibu. Aku nggak mau dengar kamu ngomong kotor lagi. Adik ipar tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang aku yang salah? Padahal aku yang tinggal di sini tiap hari. Wulan memalingkan wajah, tidak ingin meladeni, lalu fokus mengangkat ibu lebih kuat. Ia melangkah pelan ke ruang depan. Lantai terasa panjang, padahal jaraknya dekat. Setiap langkah, Wulan seperti menyeberang luka yang tidak terlihat. Luka karena pernah jauh, luka karena pernah menunda pulang, luka karena membiarkan ibu menahan sendiri hal yang seharusnya ditopang bersama. Wulan menatap dinding rumah itu, melihat foto lama yang masih menggantung, foto ibu tersenyum dengan anak-anaknya. Wulan berbisik, Bu, maaf ya. Ibu mengangkat tangan sedikit, menyentuh pipi Wulan pelan. Jangan, nangis. Wulan menggeleng cepat. Wulan nangis bukan karena lemah, Bu. Wulan nangis karena sayang. Kakak Wulan berjalan mengikuti. Suaranya ragu. Wulan, kamu mau bawa ibu kemana? Wulan menjawab tanpa menoleh. Ke klinik terdekat dulu. Habis itu, ke tempat Wulan. Kalau perlu, Wulan sewa tempat. Yang penting ibu dirawat. Adik ipar mendengus dari belakang. Gaya, besok-besok balik lagi minta tolong. Wulan berhenti sejenak, menoleh tajam. Kalau aku minta tolong, itu bukan karena aku nggak mampu. Tapi karena aku manusia. Tapi untuk urusan ibu,
Aku nggak akan minta tolong ke orang yang tega menginjak. Adik ipar mendadak maju, ingin menghadang. Kamu nggak boleh bawa ibu keluar. Aku nggak izinin. Kakak Wulan refleks menahan istrinya. Jangan. Adik ipar meronta. Mas, kamu biarin dia. Kakak Wulan menahan lebih kuat. Kamu cukup. Kalau kamu masih ribut, kamu yang bikin ibu tambah drop. Wulan memanfaatkan momen itu untuk maju menuju pintu. Tangannya mulai pegal, bahunya sakit, tapi ia tidak peduli. Ia merasakan tubuh ibu makin berat bukan karena bobotnya, tapi karena ketakutan yang menempel di tubuh itu. Sesampainya di ambang pintu, udara malam masuk, dingin, membawa bau tanah dan suara jauh dari jalan. Wulan berhenti sebentar, menyesuaikan napas. Ibu berbisik lirih, suaranya hampir hilang. Ibu takut, kamu jadi musuh mereka. Wulan menutup mata sebentar, menahan tangis yang ingin pecah lagi. Ia memeluk ibu lebih erat, menempelkan keningnya ke kening ibu, dan berkata pelan, jelas, seolah ingin menanam kata-kata itu ke hati ibu. Kalau jadi musuh orang yang menyakiti ibu. Wulan ikhlas. Ibu menangis tanpa suara, air mata tipis mengalir di sudut mata. Wulan mengusapnya dengan ibu jarinya. Bu, lihat Wulan. Ibu nggak salah. Ibu nggak kotor. Ibu bukan beban. Ibu cuma capek. Dan mulai sekarang, ibu nggak sendirian. Dari belakang, kakak Wulan terdengar terisak pelan. Suaranya berat. Wulan, aku salah. Wulan menoleh sedikit, bukan dengan marah, tapi dengan lelah. Kak, minta maaf nanti. Sekarang bantu aku satu hal. Kakak Wulan mendekat. Apa? Wulan menatapnya. Buka pagar. Buka jalan. Jangan biarkan siapapun menghalangi. Kakak Wulan mengangguk cepat. Iya. Adik ipar berteriak. Mas, jangan bodoh. Kakak Wulan menatap istrinya keras. Diam. Kata itu membuat adik ipar terpaku sesaat, seolah baru sadar posisinya tidak sekuat tadi. Wulan melangkah keluar. Ia tidak menoleh lagi ke dalam rumah, karena kalau ia menoleh, ia takut kakinya goyah. Ia takut rasa iba mengikatnya kembali ke tempat yang menyakitkan. Wulan berjalan ke teras, lalu ke halaman, langkahnya pelan tapi pasti. Ia berbisik pada ibunya sambil menahan napas, Bu, sebentar ya, kita masuk mobil. Ibu berusaha mengangguk, lalu berbisik, Wulan, hati-hati. Wulan mengangguk, iya, Bu. Di saat itu, kakak Wulan sudah lebih dulu membuka pagar, tangannya gemetar. Ia menatap Wulan dengan mata merah. Aku ikut ke klinik. Wulan menjawab cepat. Boleh, tapi jangan bikin ibu stres. Kakak Wulan mengangguk lagi. Aku diam. Aku cuma mau lihat ibu selamat. Adik ipar masih berdiri di teras. Suaranya menggema ke halaman. Kalian pikir gampang? Kalian bawa ibu pergi? Kalian tanggung akibatnya. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencium kening ibu sebentar, lalu melangkah lagi. Di dalam hati, Wulan mengulang satu kalimat, pelan-pelan, seperti doa, rumah bukan tempat yang punya dinding paling kokoh, tapi tempat yang punya kasih paling tulus. Dan malam itu, Wulan membawa pulang ibunya, bukan cuma keluar dari rumah itu, tapi keluar dari hidup yang selama ini mematahkan pelan-pelan. Wulan sudah hampir sampai ke mobil ketika tiba-tiba terdengar suara mesin mendekat dari ujung jalan, lampu kendaraan menyapu halaman mereka, terang mendadak, membuat bayang-bayang bergerak liar, dan suara adik ipar berubah jadi pelan namun tajam, seperti orang yang baru melihat sesuatu yang ia tunggu-tunggu. Nah, itu dia datang.